kita boleh ada kembali di siang hari ini dalam ibadah yang ketiga. Saya berharap kita semua tetap antusias karena ini jam-jam yang berat ya. Kita tetap bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh kembali menikmati hadirat Tuhan melalui pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu. Biar setiap apa yang kami lakukan boleh berkenan menyukakan hati. Saya akan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan yang memperlengkapi hamba-Mu, Dia sampaikan isi hati-Mu dengan jelas, sederhana, namun setiap kami bisa memahami, mengerti firman yang disampaikan. Terima kasih Bapak yang baik. Beberapa menit ke depan kami serahkan waktu ini. Roh Kudus, Engkau ambil alih, Roh Kudus Engkau berkarya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sepanjang 2 bulan ini kita akan sama-sama belajar tentang Alkitab ya, tentang firman Tuhan yang kita miliki. Ya, kalau Bapak Ibu yang pernah kuliah di STT atau mungkin pernah ikut sekolah Alkitab, kata inerensi ini bukanlah hal yang asing karena ini menjadi satu mata kuliah. Ketika kita kuliah, kita belajar tentang ketidaksalahan Alkitab. Jadi inerensi itu artinya keyakinan bahwa Alkitab secara keseluruhan, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru, adalah firman Allah yang tertulis tanpa salah pada naskah aslinya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita meyakini bahwa Alkitab yang kita punya di teks aslinya itu tidak punya kesalahan. Bisa salah ketika diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Seperti bahasa Indonesia ini kan biasa terbatas, ada yang tidak sesuai dengan teks aslinya. Tetapi percayalah Bapak Ibu, Alkitab yang kita punya dalam teks aslinya itu tidak punya kesalahan. Amin? Ada amin Bapak Ibu? Harus yakin bahwa Alkitab yang kita punya ini tidak punya kesalahan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Itu yang pertama, Alkitab itu masih asli dalam dokumennya, ya, dan tidak dipalsukan. Jadi yang beredar itu biasa ada Injil Barnabas, Injil yang palsu, itu bukan itu ya. Ya, percayalah bahwa kita punya Alkitab masih punya dokumen yang asli. Kalau yang beredar itu cuma karangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Nah, kemudian yang kedua, bukti bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, diilhamkan Allah ya. Jadi diilhamkan Allah. Jadi Alkitab itu merupakan sumber kebenaran yang diilhamkan Allah secara langsung. Bahkan kata yang diterjemahkan dengan diilhamkan dalam Alkitab adalah theopneutos, yang berarti dihembus atau dimasuki angin atau nafas Allah. Nah, kemudian yang ketiga, bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah, itu kata-kata Allah sendiri. Alkitab adalah firman Allah yang verbal dan ineran, yang berarti kata-katanya adalah kata-kata Allah sendiri. Nah, kemudian juga kita harus tahu bahwa Alkitab itu bertahan dari serangan pencela. Saudara, dari zaman dulu bahkan sampai sekarang begitu banyak orang yang mencela Alkitab. Tetapi saya mau katakan Alkitab telah bertahan dari serangan terus-menerus dari para pencela, seperti zaman dulu itu Kaisar Romawi mencela, kemudian diktator komunis hingga ateis modern, bahkan sampai saat ini pun begitu banyak orang-orang yang mencela keberadaan Alkitab. Nah, kemudian yang kelima, pengaruh positif dari masyarakat. Rupanya konsep moral dan hukum dalam Alkitab telah memberikan pengaruh positif pada masyarakat di seluruh dunia. Dan yang terakhir, Alkitab adalah menjadi buku yang paling banyak diterbitkan di seluruh dunia. Saudara, jangan pernah ragukan.
kita punya Alkitab ini adalah Allah sendiri yang berbicara langsung buat saya dan saudara. Katakan amin. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya pada siang hari ini saya akan membawakan satu tema, firman Tuhan berkuasa mengubah hidupku. Percayalah firman yang kita baca, firman yang kita renungkan itu berkuasa mengubah hidup saya dan saudara. Dalam bahasa kerennya, transformation power in the word. Ya, mungkin agak sedikit tidak tepat tapi tidak apa-apa. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16. Di sana dikatakan seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan ya Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya apa Bapak Ibu? Firman Tuhan itu berbicara untuk diri kita sendiri dan bukan untuk orang lain. Sekali lagi, firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan berbicara untuk diri kita sendiri dan bukan untuk orang lain. Tapi seringkali dalam keseharian kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, seringkali terucap dalam perkataan kita, sayang ya, kenapa si A hari ini tidak hadir di ibadah? Karena firman tadi itu cocok sekali buat dia. Betul tidak Bapak Ibu? Sayang ya, kenapa suamiku tidak hadir? Kalau dia dengar itu firman Tuhan, pasti dia berubah. Ya, sayang ya, kenapa istriku tidak hadir? Itu firman paling cocok sekali buat dia. Seringkali ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita sering menunjuk orang lain bahwa firman itu cocok untuk si A, cocok untuk si B, tetapi pada dasarnya bahwa firman Tuhan itu berbicara secara personal kepada kita masing-masing. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, firman Tuhan itu bisa mengubah hidup seseorang. Coba kasih tahu samping kiri kananmu, firman Tuhan itu bisa mengubahkanmu. Amin Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya yang akan kita renungkan bersama pada siang hari ini. Dalam hal apakah firman Tuhan itu berkuasa mengubah hidupku? Kalau kita katakan firman Tuhan itu bisa mengubahkan, pertanyaannya dalam hal apa atau sisi yang mana dalam hidup saya firman itu bisa mengubahkan hidupku? Mari sekali lagi kita lihat teks kita dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Hal yang pertama, firman yang kita baca dan renungkan, firman yang kita dengarkan itu sanggup mengubahkan saya dan saudara. Karena apa? Hal yang pertama, firman itu mengajarkan kita. Orang kalau diajar sesuatu, ya, ketika dia diarahkan, misalnya dia awalnya tidak tahu dance misalnya, tetapi ketika dia diajar, dia pasti bisa. Betul tidak Bapak Ibu? Atau mungkin dia teknik menyanyi kurang oke lah begitu, tetapi ketika dia diajar, dia dilatih, yang tidak tahu itu jadi tahu. Nah hal yang sama juga, firman Tuhan itu kenapa bisa mengubahkan saya dan saudara? Karena firman Tuhan itu mengajarkan kita berbagai hal. Nah kalau dalam bahasa aslinya saudara itu artinya pengajaran. Nah dalam konteks ini, pengajaran yang dimaksud adalah itu pengajaran tentang keberadaan Allah. Artinya Allah itu ya melalui Yesus Kristus itu memperkenalkan diri kepada manusia melalui setiap kita pribadi, sehingga pada akhirnya
kita bisa mengenal dan percaya Yesus itu adalah juru selamat kita satu-satunya. Melalui Alkitab kita bisa belajar. Saudara mungkin sering dengarkan kesaksian, beberapa orang bersaksi bahwa mereka katakan, saya ini pada akhirnya ikut Tuhan Yesus, jadi orang percaya bukan karena ada orang yang injili saya. Tetapi mereka bersaksi bahwa ketika mereka membaca firman Tuhan, di sana mereka menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Mereka belajar banyak hal tentang firman Tuhan. Mereka belajar banyak hal tentang pribadi Allah itu sendiri. Dan pada akhirnya dengan pengajaran yang mereka terima melalui firman Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ada amin Bapak Ibu? Yang dulunya tidak kenal Tuhan, tidak percaya Tuhan, tetapi karena mereka belajar firman Tuhan, mereka akhirnya memutuskan mengikut Yesus. Itu yang dimaksud dengan Alkitab itu bisa mengubahkan, karena dia mengajarkan kita tentang siapa Yesus itu, siapa penyelamat itu. Nah, contoh Bapak Ibu, dari mana kita tahu bahwa rencana Tuhan dalam hidup orang percaya itu selalu membawa damai sejahtera? Kemudian dari mana kita tahu bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat manusia? Bahkan masih banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin yang timbul dalam pikiran kita. Dan saya mau katakan, setiap pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya adalah di dalam Alkitab. Ada amin Bapak Ibu? Dan saya mau katakan, Alkitab yang kita punya, firman Tuhan yang kita punya bisa mengubahkan seseorang, karena Alkitab yang kita baca adalah pribadi Allah sendiri yang berbicara secara pribadi kepada setiap kita. Saat kita baca, sebenarnya pribadi Allah yang kita baca, dan pada akhirnya Roh Kudus yang menolong kita, dan pada akhirnya kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Saudara, semakin kita membaca, merenungkan firman Tuhan, itu kita akan semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Semakin kita tekun membaca berulang-ulang firman Tuhan, saudara, kita akan mengetahui rahasia-rahasia ilahi di dalamnya. Ya, tetapi pertanyaannya, sudah berapa lama kita melayani Tuhan? Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan? Apakah saya dan saudara sudah mengenal Allah dengan benar? Pengenalan kita akan Allah itu harus lebih mendalam lagi Bapak Ibu. Kita harus semakin mengenal Allah dengan benar. Bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan benar, saudara? Hanya satu saja kuncinya. Melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Karena saat kita tekun membaca merenungkan firman Tuhan, percayalah banyak rahasia-rahasia yang selama ini tidak kita ketahui. Karena ketekunan kita membaca merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus akan menyingkapkannya. Ada amin Bapak Ibu? Kita berulang-ulang kali membaca merenungkan firman Tuhan, ada hal-hal yang baru yang Tuhan singkapkan. Beberapa waktu yang lalu, waktu doa puasa, dibentuk kelompok doa. Nah, dalam kelompok doa itu masing-masing membaca merenungkan satu bagian firman Tuhan. Nah, saudara, ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan, dibaca, minta Roh Kudus menuntun dari ayat yang biasanya sudah sering kita dengar. Saat kita kembali merenungkan, ada hal-hal yang baru yang Tuhan singkapkan. Saya mau katakan betapa kayanya firman yang kita punya. Betapa luar biasanya Alkitab yang kita punya. Bahkan ayat ini pun juga sudah beberapa kali saya khotbahkan, tetapi ketika saya belajar kembali, ada hal yang baru yang bisa saya bagikan, yang bisa menguatkan kita, yang bisa menolong kita semakin mengerti, memahami apa sebenarnya maksud Tuhan melalui teks yang kita baca. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini penting kita mengenal Allah dengan benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini ada toples ya. Toples ini diibaratkan kehidupan kita. Ini masih kosong.
Kalau saya picit kuat-kuat ini, lama-lama pasti pecah. Ya, tetapi kalau toples ini ibarat kehidupan kita. Saya isi dengan ini bola-bola Bapak Ibu. Ini yang kita isi adalah yang kita prioritaskan dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Kita isi hidup kita yang kosong ini dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, karena kita tahu ini adalah hal yang penting dan menjadi prioritas dalam hidup kita untuk menjalani kehidupan. Tetapi juga supaya kita tidak hanya kenal firman Tuhan saja, kita mau juga mengisi kehidupan kita ini dengan ilmu pengetahuan. Anggaplah ini kerikil-kerikil ini saya ibaratkan ilmu pengetahuan yang mengisi ruang-ruang kehidupan kita. Digoncang-goncangkan, dan bukan hanya itu, kita tidak hanya akan berhenti sampai di situ. Pengetahuan itu penting, tetapi juga dalam kehidupan kita bukan hanya firman Tuhan yang kita perlukan, pengetahuan juga kita perlukan, tapi juga ada budaya ya, budaya yang kita isi dalam kehidupan kita. Kita harus mengisinya Bapak Ibu, kita isi kemudian saat digoncangkan Bapak Ibu. Goncangan yang begitu kuat karena kehidupan kita ini diisi oleh firman Tuhan yang menjadi prioritas dalam hidup kita, kita menjadi kuat. Saya mau katakan, kalau hidup kita hanya diisi dengan ilmu pengetahuan, kecanggihan teknologi, budaya dan lain sebagainya, ketika kita menghadapi masalah, kita akan menjadi runtuh, tidak kuat, betul tidak Bapak Ibu? Pada akhirnya kita akan mendewakan ilmu pengetahuan, ya. Tetapi karena hidup kita ini tidak hanya diisi oleh ilmu pengetahuan, tidak hanya diisi oleh budaya, tetapi banyak diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga ada hal-hal yang akan menggoncang hidup kita, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Nah, apalagi hari-hari ini saudara, begitu banyak pengajaran-pengajaran yang beredar yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Bayangkan kalau hidup kita kosong tanpa firman Tuhan. Kalau hidup kita kosong tanpa perenungan firman Tuhan, percayalah kita akan menjadi pribadi yang akan jatuh, ya. Kita akan menjadi pribadi yang lemah, ya. Amin Bapak Ibu. Jadi dalam hidup ini prioritaskan apa yang harus kita isi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan itu haruslah yang menjadi yang terutama dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Karena kenapa? Kalau toples yang kosong ini kita dahulukan ilmu pengetahuan misalnya, budaya, kita mementingkan ilmu pengetahuan, budaya dan lain sebagainya tanpa diisi oleh firman Tuhan. Ketika firman masuk itu agak pasti sulit. Karena pikiran kita sudah dikuasai oleh pengetahuan dan kecanggihan teknologi. Saudara, marilah kita menjadi pribadi yang memprioritaskan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena sekali lagi saya mau katakan, firman yang kita baca adalah Allah sendiri yang berbicara secara personal buat saya dan saudara. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, kenapa saya bilang firman Tuhan itu mengubahkan. Saat kita lemah, kita baca firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kekuatan. Firman Tuhan yang menguatkan. Ada amin Bapak Ibu? Saat kita mengalami kesusahan, firman Tuhan itu yang menguatkan kita. Saat kita mengalami duka, firman Tuhan yang menguatkan kita. Mengalami badai, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, itu yang akan menguatkan kita. Bayangkan Bapak Ibu, hari-hari ini di tengah-tengah kecanggihan teknologi yang begitu luar biasa. Begitu banyak berita-berita yang menyatakan bahwa banyak orang pada akhirnya mati bunuh diri. Padahal mereka bukan orang susah, mereka orang yang punya pendidikan seperti yang disampaikan oleh Pak Gembala beberapa bulan yang lalu, mereka kaya raya. Kenapa saudara? Itu yang mereka prioritaskan untuk mengisi hati yang kosong bukan firman Tuhan.
harta kekayaan yang utama, kecanggihan teknologi, pendidikan. Bukan tidak penting itu pendidikan, itu penting. Tetapi yang Tuhan mau, mari kita prioritaskan firman Tuhan di atas segala-galanya. Karena saya percaya kalau firman Tuhan menjadi yang utama dan nomor satu, kita akan menjadi pribadi yang kuat menghadapi badai apapun. Ada amin Bapak Ibu? Coba kasih tahu samping kiri kananmu. Mari mulai hari ini prioritaskan firman Tuhan. Karena itu yang akan membuat engkau kuat. Haleluya. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, kenapa firman Tuhan itu berkuasa mengubah hidup saya dan saudara? Masih dalam teks kita yang pertama, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Yang pertama untuk mengajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Wow, ternyata firman Tuhan ini dia bisa bukakan kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kalau dalam bahasa Yunaninya saudara, itu artinya pembuktian kesalahan. Artinya teks ini menegaskan bahwa firman Tuhan itu harus menjadi otoritas tertinggi dalam hidup setiap orang percaya. Artinya apa? Apapun itu yang kita lakukan, apapun itu yang kita pikirkan, apapun itu yang kita putuskan berkaitan dengan cara pandang kita, semua tidak menyimpang dari kitab suci. Amin Bapak Ibu. Semua hal yang kita lakukan karena firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi. Jangan sampai apa yang kita lakukan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Artinya tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud dengan menyatakan kesalahan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat tradisi Tionghoa, ya. Rupanya mereka mempercayai bahwa roh orang mati di hari ke-7 atau di hari yang ketiga itu mereka akan kembali ke rumahnya. Yaitu tradisi Tionghoa. Tetapi saudara, apapun itu konsepnya, roh orang mati itu tidak akan pernah kembali ke rumahnya. Amin Bapak Ibu, tidak akan pernah kembali lah, sudah mati, sudah beda alam begitu ya. Nah, jawabannya adalah di Alkitab. Coba kita lihat dalam Ayub 7 ayat 9 sampai 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Amin Bapak Ibu, ini firman Tuhan. Ya. Jadi tidak ada lagi, kalau belum 40 malam masih gentayangan. Biasa kan masih ada kepercayaan seperti itu ya. Saudara, nah tapi firman Tuhan yang membukakan ternyata pemikiran kita selama ini keliru. Salah, nah makanya itu dikatakan menyatakan kesalahan. Ya, kemudian apa lagi saudara dalam firman Tuhan? Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya. Sekarang kan banyak pelakor, di sini tidak ada tuh. Banyak pelakor yang gentayangan. Tetapi firman Tuhan katakan jangan mengingini istrinya, itu berarti dosa. Sudah dinyatakan bahwa itu salah. Tidak boleh mengingini milik orang lain, tidak boleh mengingini suami atau istri orang lain. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, contohnya banyak agama mengajarkan bahwa untuk masuk surga itu harus melalui usaha manusia dengan cara perbuatan baik, ya, beramal, ritual dan lain sebagainya. Tetapi rupanya Alkitab bertolak belakang, dia nyatakan lagi kesalahannya, kesalahan kita. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya kita bisa mendamal, tetapi karena percaya Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Nah dari firman Tuhan ini kita bisa memsalah. Amin Bapak Ibu. Bukankah Alkitab yang kita punya itu luar biasa Bapak Ibu?
punya kuasa yang luar biasa. Hanya saja kita tidak membacanya setiap hari. Sudah berdebu di atas lemari, tidak pernah dibuka-buka. Padahal di dalamnya itu banyak rahasia yang luar biasa yang Tuhan bisa singkapkan buat saya dan saudara ketika kita tekun membaca dan merenungkan. Itu hal yang kedua. Firman Tuhan bisa mengubahkan saya dan saudara. Karena firman Tuhan itu bisa menyatakan kesalahan kita. Firman Tuhan itu bisa menyatakan kesalahan kita. Kemudian hal yang ketiga, di sana dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan. Yang ketiga, kenapa saya katakan firman Tuhan berkuasa mengubah hidupku? Karena yang ketiga, firman Tuhan itu bisa memperbaiki kelakuan. Amin Bapak Ibu. Yang buruk jadi baik, yang jahat jadi baik. Betul tidak Bapak Ibu? Yang pemabuk jadi tidak pemabuk, itu bisa melalui firman Tuhan. Saudara, kalau dalam bahasa aslinya itu lebih jelas lagi, perbaikan sikap hidup, ya. Jadi dengan berjalannya waktu, pengiringan kita akan Tuhan, proses itu terus berjalan secara progresif. Kita mengikut Tuhan. Firman Tuhan itu menuntun kita supaya kita mengalami pertumbuhan, ya. Mengalami pertumbuhan dalam iman kita, Bapak Ibu. Kita mengalami pertumbuhan dalam karakter kita. Kemudian kita mengalami pertumbuhan dalam kerohanian kita, saudara. Nah, itulah sebabnya ketika firman Tuhan menegur kita, menemplak kita, jangan tersinggung. Tadi waktu jabat tangan di bawah, ada satu jemaat Tuhan, dia bilang, aduh Kak, kayak ditegur saya tadi, saya sadar, puji Tuhan, saya cuma bergurai, biarkan Roh Kudus yang bekerja. Selama ini saya malas-malas ibadah, tapi puji Tuhan tadi Tuhan tegur saya, maksudnya dia tidak tersinggung. Dia menyadari bahwa ketika firman Tuhan menegur dia, artinya Tuhan mengasihi dia. Ya, seorang bapak atau seorang ibu ketika anaknya melakukan kesalahan, bukti kasih kita, pasti kita akan tegur anak kita. Kita arahkan, oh itu keliru, tidak boleh seperti itu. Nah, hal yang sama juga Bapak Ibu, ketika firman Tuhan menegur kita, menemplak kita, jangan tersinggung. Tetapi bersyukur, terima kasih Tuhan, ternyata Engkau mengasihi saya. Engkau masih mengingatkan saya, ternyata selama ini saya sudah jauh dari Tuhan. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini bertentangan dengan firman Tuhan. Dia akan menuntun kita, memperbaharui kehidupan kita, memperbaiki kelakuan kita. Yang malas ibadah, jadi rajin ibadah. Amin Bapak Ibu. Yang malas homesel, jadi rajin homesel. Karena dalam homesel itu kita bisa saling menguatkan, kita bisa berbagi firman, saling meneguhkan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita menjadi pribadi yang terus mau dibaharui kehidupan kita, dibaharui kelakuan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang bisa mengubahkan kita Bapak Ibu, hanya Tuhan melalui firman-Nya yang bisa mengubahkan kita. Saya mau bilang, sebagai istri kita tidak bisa mengubah suami kita. Sebagai suami tidak bisa mengubah istri kita. Atau seorang ibu tidak bisa mengubah anak kita. Kita hanya bawa dalam doa, biarkan Roh Kudus bekerja melalui firman yang dia dengarkan. Percayalah, itu sanggup mengubahkan kehidupannya. Itu hal yang ketiga. Kemudian hal yang ketiga, ya yang keempat saudara, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan sanggup mengubahkan hidup saya dan saudara, karena firman Tuhan itu mendidik kita ke dalam kebenaran. Artinya apa saudara? Hidup saya dan saudara harus dikuasai oleh firman Tuhan. Karena begini Bapak Ibu, yang menjadi persoalan bukan soal banyaknya ayat yang kita baca, banyaknya ayat yang kita hafal, bukan soal berapa ribu khotbah yang kita dengar,
Tetapi yang terpenting adalah saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, apakah firman yang kita baca, firman yang kita dengarkan itu kita hidupi dalam hidup kita. Saudara, orang yang benar-benar menghidupi firman Tuhan, ketika mungkin ada seseorang menyakiti dia, karena dia itu menghidupi firman Tuhan, dia akan begitu mudah untuk mengampuni. Amin Bapak Ibu. Karena dia tahu Yesus itu Maha Pengampun. Karena dia mendengar firman Tuhan harus saling mengasihi, saling mengampuni. Ketika mungkin teman homesel salah kata, salah bicara, dia tidak menyimpan kepahitan, ya, tidak menyimpan sakit hati karena dia menghidupi firman Tuhan. Dia begitu mudah untuk mengampuni seseorang yang mungkin melukai hatinya. Kalau kita menghidupi firman Tuhan, ketika suami kita melakukan kesalahan, kita akan begitu mudah mengampuni dia. Ada amin Bapak Ibu? Karena apa? Saya dan saudara benar-benar menghidupi firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar, harus mengampuni. Berulang-ulang sudah kita dengarkan, tetapi pertanyaannya, apakah pengampunan itu kita bisa hidupi dalam kehidupan kita atau tidak? Ada amin Bapak Ibu? Biarlah kita menjadi pribadi yang terus mau dibaharui oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian bagaimana kita dapat mengalami firman Tuhan yang mengubahkan kita secara progresif? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Coba kita lihat dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, saya dan saudara itu bisa diupahkan karena ada peran Roh Kudus. Saudara, tanpa peran Roh Kudus, karena kita ini masih hidup di dunia, secara daging itu begitu sulit bagi kita untuk melakukan firman Tuhan. Itulah sebabnya mari kita libatkan Roh Kudus sehingga saya dan saudara bisa melakukan firman Tuhan. Karena apa saudara? Roh Kudus itu penolong. Dia memberikan kita kemampuan. Sekalipun si A sudah menyakiti hati kita, Roh Kudus yang mampukan kita. Kamu bisa, ampuni dia. Kalau kekuatan kita maunya membalas, betul tidak Bapak Ibu? Tetapi karena ada peran Roh Kudus, dia yang menuntun kita, dia yang melembutkan hati kita. Asal kita membuka hati kita, percayalah kita akan menjadi pribadi yang suka mengampuni. Amin Bapak Ibu, itu peran Roh Kudus itu sangat penting. Kemudian Bapak Ibu, Roh Kudus itu punya peran dalam hidup kita untuk bisa menghasilkan buah. Ya. Buah roh itu kasih. Tidak mudah saudara mengasihi orang. Apalagi orang yang membenci kita, menusuk kita dari belakang, tetapi karena ada peran Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengasihi orang. Ada kasih, ada sukacita. Di tengah-tengah badai hidup persoalan, tidak mudah bagi orang untuk bersukacita. Tetapi karena ada peran Roh Kudus, sekalipun mungkin dari rumah begitu banyak beban yang kita pikul, tetapi sampai di tempat ini tetap ada sukacita. Karena apa? Ada Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Ada damai sejahtera, itu Roh Kudus, peran Roh Kudus. Kerendahan hati, kemurahan hati, itu semua peran Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa melakukan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percayalah bahwa Alkitab yang kita miliki ini sangat berbeda dengan kitab orang lain. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena Alkitab itu ada bukti sejarahnya. Betul tidak Bapak Ibu? Yang pertama, sejarah sekuler mendukung bahwa keberadaan tokoh-tokoh Alkitab dan Tuhan Yesus itu sejarah membuktikan. Nah kemudian yang kedua, Alkitab itu, Alkitab yang kita punya, ditulis oleh lebih dari 40 penulis dalam 3 bahasa Bapak Ibu, 3 benua, namun tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang bertentangan.
Dahsyatnya kita punya firman Tuhan. Kenapa? Karena Allah sendiri, dia berbicara kepada 3 orang yang berbeda, tetapi sama. Dalam benua yang sama ya, tetapi pesannya sama. Luar biasanya Bapak Ibu. Kemudian banyak penemuan arkeologi yang mendukung kisah Alkitab tentang Abraham dan leluhurnya. Dan masih banyak bukti sejarah. Kemudian Laut Mati itu saudara ada di Alkitab. Buktinya ada kan? Makanya itu bagus sekali kalau kita pergi ke Israel, ke Tanah Suci ya. Kalau ya saya juga berdoa, kapan saya bisa ke sana? Karena memang apa yang ditulis di Alkitab itu betul-betul ada. Ya, bukti sejarah itu membuktikan bahwa kita punya Alkitab ini tidak diragukan. Ada amin Bapak Ibu? Ya, tidak diragukan kita punya Alkitab. Itulah sebabnya jangan pernah ragukan keberadaan Tuhan. Jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan. Jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Alkitab ini dia sendiri yang berbicara, saudara. Terus bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun semangat kita untuk terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena hanya dia satu-satunya pribadi yang sanggup menolong saya dan saudara. Dia satu-satunya pribadi yang patut diandalkan. Kehidupan saat ini bahkan sampai kepada kekekalan. Itulah sebabnya apapun itu situasi yang kau alami, engkau yang mengalami pergumulan, mengalami tekanan, mengalami badai hidup, mari cintai firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pribadi Allah sendiri. Saat kita baca firman Tuhan, itu artinya Tuhan berbicara secara pribadi buat saya dan saudara. Dia akan menguatkan, meneguhkan, sehingga kita menjadi pribadi yang tetap kuat menjalani hari hidup sampai Tuhan jemput kita yang kedua kalinya. Ada amin Bapak Ibu? Biar firman Tuhan ini meneguhkan setiap kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari masing-masing datang di hadapan Tuhan. Kembali renungkan firman Tuhan siang hari ini. Betapa firman yang kita punya adalah firman yang hidup. Sebab firman ini adalah pribadi Allah sendiri yang berbicara kepada saya dan saudara. Begitu banyak rahasia yang luar biasa. Saat kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Saat kita menjadi pribadi yang tekun membaca merenungkan firman Tuhan. Mari lakukan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, Engkau perlindungan kami Tuhan, perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari lakukan pujian ini dari awal. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau beserta. Amin. Terima kasih Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Ini pengakuan kami Tuhan.
Aku percaya dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Engkau perlindungan dan perlindungan. Haleluya, pertolonganku di tempat mahal. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami berserah kepadamu Tuhan. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku. Mari setiap pribadi yang membutuhkan pertolongan Tuhan siang hari ini, yang membutuhkan kekuatan firman Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebagai bukti kita menyerah total kepada kekuatan kita, karena kita sadar kita tidak bisa berjalan sendiri dengan kemampuan kita. Kita butuh Tuhan yang menuntun kita. Kita butuh firman Tuhan yang terus menguatkan kita. Mari lakukan pujian ini dengan imanmu. Ku akan terbang. Ini ungkapan hati setiap kami Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah, sebab Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber perlindungan kami. Katakan pertolonganku, pertolonganku, di tempat maha tinggi ku mengangkat. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku, Engkau Yesus, Engkau Raja kami, Yesusku, Rajaku. Oh, Yesus Tuhan. Mari nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Nyatakan pengagunganmu di hadapan Tuhan. Sebab kita punya kekuatan sampai hari ini, karena ada firman Tuhan yang terus menolong saya dan saudara bisa menjalani hari-hari itu. Mari bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu memberikan kami pengharapan. Firman-Mu memberikan kami jawaban. Firman-Mu yang menolong kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Yesus baik. Haleluya. Oh, betapa kami kagum akan firman-Mu Tuhan. Sebab firman yang kami baca dan renungkan adalah pribadi-Mu sendiri yang berbicara secara pribadi bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami akui sampai hari ini
Kami terus kuat menjalani hari-hari hidup karena firman Tuhan menjadi kekuatan kami. Firman-Mu yang terus menolong kami, firman-Mu yang memberikan kami penghiburan Tuhan. Biar setiap umat-umat-Mu yang hadir siang hari ini menjadi pribadi yang mencintai firman Tuhan. Kami akan meluangkan waktu dan kesempatan membaca merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Roh Kudus yang mampukan setiap kami memahami dengan benar, mengerti dengan benar siapa Allah yang kami sembah. Terima kasih Bapa yang baik, meteraikan firman-Mu. Hamba sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Penyampaian hamba sangat-sangat terbatas, tetapi hamba percaya Roh Kudus tidak pernah terbatas. Ia akan memberikan kami penjelasan yang lebih lagi tentang firman Tuhan. Bahkan kami percaya firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, akan terus tertanam, bertumbuh dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersuka cita siang hari ini dalam nama Yesus yang bangga punya Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.